Oke, Bu Intan buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bu Intan record. Hari ini pertemuan kita biokimia topik kedua. Namun jangan kaget karena materi yang Bu Intan ambil sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, sama-sama kita mempelajari tentang sel seperti botani. Berbedanya atau perbedaannya adalah kalau botani lebih cenderung kita ke sel secara organ dan juga sel secara fisik ya. Cara fisiknya sel, kemudian tipenya. Nah, kalau kita hari ini tuh lebih cenderung ke metabolisme atau ke sisi biokimia, sudut pandang biokimia. Maka dari itu hampir sama tapi tidak tidak mengindikasikan ke arah botani. Jadi sel dari sudut pandang biokimia atau kita lebih cenderung ke unsur kimia yang ada di dalam sel. Oke, selamat belajar dan hari ini kita akan sharing screen. Bu Intan akan share screen pertemuan topik kedua kita tentang sel, masih tentang sel dari sudut pandang biokimia. Coba kalian perhatikan. Ini Bu Intan tadi belum di slide pertama ya. Saya akan share slide pertama. Ada yang sudah ngebaca learningnya? Atau mungkin baru ini Ibu baru buka baru membuka learning Bu Intan saat Bu Intan hubungi Zoom tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian buka ya setelah pertemuan kita supaya lebih jelas. Nah, kita diskusi nih, diskusi, sharing, learning, kita belajar bareng-bareng tentang organel sel serta fungsinya dalam metabolisme tumbuhan. Kemarin kalau kalian mengingat kembali flashback botani, sel itu ada berapa macam? Ada yang ingat nggak? Ada berapa macam sel? Ada dua. Ada dua. Apa aja, Neng? Apa aja? Oke. Prokariot dan sama eukariot. Nah, itu ya dua itu. Kita juga membahasnya di dalam biokimia, tapi dari sudut pandang metabolisme tumbuhan. Nah, yuk kita ikuti ya. Kemarin si Solvia dan teman-teman sudah mengerti ya sel itu apa. Jadi sel itu merupakan baru aja kemarin kita belajar tentang sel, yaitu unit fisik terkecil dari organisme hidup. Nah, yang paling kecil adalah sel. Komposisi material sel pada semua organisme itu sama. Ada DNA, ada RNA, ada protein, lemak, dan fosfolipid yang merupakan komponen dasar semua jenis sel. Ya, Bu Intan ulangi, ada DNA, ini komponennya ya, komponen materi kandungan di dalam sel itu ada DNA, RNA, protein, lemak, dan fosfolipid. Kalau DNA itu apa? Kalian pernah dengar DNA itu apa sih? Deoksiribosom nukleotida asid, ya kan? DNA itu pembawa kode gen yang akan diturunkan ke anakannya atau keturunannya. Kalau RNA itu ribosom nukleotida asid. Jadi dia isinya merupakan ribosom, ya. Kopi atau hasil kopinya dari DNA itu RNA. Nah, RNA ini nanti bertugas untuk nanti menyebarkan ya kode genetik itu ke ribosomnya, bagian ribosom. Nanti akan Bu Intan jelaskan dalam sebuah video. Sebenarnya di video kemarin yang Bu Intan share dalam video pembelajaran kita tonton bersama tuh sudah ada, baik DNA maupun RNA.
Tapi nanti Bu Intan takutnya terlalu jauh ke genetik, sedangkan kalian menerima mata kuliah genetik tanaman di semester 4 kalau tidak 5 oleh Pak Syaiful. Nah, nanti Bu Intan khawatir ada hal yang mungkin belum saatnya kalian pelajari, mending kita kulitnya saja dulu ya. Intinya adalah komposisi dari sel itu ada DNA, RNA, protein, lemak, dan fosfolipid yang merupakan komponen dasarnya. Terus materi hidup, kenapa sel itu termasuk materi hidup? Coba kalian bayangin. Kemarin Bu Intan ceritakan sel itu bisa berubah ukurannya, bisa bertambah, berduplikasi, bisa sifatnya dinamis, ya kan? Dia bisa bertumbuh, dia bisa membesar. Nah, itu adalah ciri-ciri materi hidup. Ukuran persyaratan tertentu yang dapat kita gunakan untuk membedakan materi hidup itu apa aja sih? Ada 3. Ya. Pertama, dikatakan materi hidup kalau terorganisasikan dengan seksama. Jadi umpama koloni ini dia berkoloni satu dengan yang lainnya. Contoh, jadi kita makhluk sosial ya, manusia ya. Begitu juga sel juga demikian. Sel itu kehidupannya juga berkoloni, dalam artian dia tidak bisa satu, ini kita ngobrol tentang sel multi ya, atau multiseluler. Kita nggak ngomong uni, kalau uni sudah berubah lagi karena bukan merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Kalau tumbuhan tingkat tinggi, manusia, hewan itu semuanya multiseluler, lebih dari satu. Sehingga dikatakan lagi ke dalam ciri materi hidup bahwa materi hidup itu terorganisasikan dengan seksama. Seksama itu kita berkoloni, ada banyak. Seperti kita, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ya. Yang kedua, zat hidup dapat menyerap energi dan bahan dari sekeliling untuk keperluan pertumbuhan dan melakukan kerja mekanik serta kimiawi. Oke, Bu Intan ulangi ya. Zat hidup, ya, jadi ciri materi hidup itu dapat menyerap energi. Iya dong, kita makan itu kan juga nyerap energi kan, energi yang kita ambil sehingga kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita menyapu, kita mengepel, kita do something itu menggunakan use energy. Dan bahan dari sekeliling untuk keperluan pertumbuhan. Contohnya, saya harus bayi deh, bayi. Bayi itu kalian kalau pernah tahu adik kalian yang masih kecil, yang masih baby, baru melahirkan, sering dijemur nggak? Ya kan, dipanas, dede. Nah, keperluannya adalah keperluan supaya dia tulangnya juga pertama di luar virus dan juga kita ini ya untuk kebersihan ya, kita bisa meminimalisir virus untuk dede itu. Kemudian bayi sendiri itu dengan adanya dede juga memperkuat tulangnya mereka supaya untuk pertumbuhan, untuk keperluan sel pertumbuhan dari bayi atau baby. Sehingga secara keperluan pertumbuhan juga melakukan kerja mekanik dan kimiawi. Makanya menyerap energi dari sinar matahari tadi. Energi untuk keperluan vitamin D-nya. Yang ketiga, zat hidup mampu mereproduksi diri sendiri. Nah, zat hidup itu mampu mereproduksi sehingga kalau kalian melihat, iya dong, kita hidup itu kan ini ya, seringkali kita melihat kalau hewan kucing misalnya, kucing masa dia bereproduksi atau musimnya dia untuk mereproduksi ya untuk meraih keturunan. Begitu juga manusia. Manusia juga adanya nanti kalian masa di mana kalian menikah kemudian juga memiliki keturunan. Itu akan sudah menjadi hukum alam ya kayaknya itu. Jadi sehingga zat hidup itu mampu untuk mereproduksi diri. Coba kalian lihat analogi jam geologi di samping. Nah,
Kalian lihat di sini perputarannya searah jarum jam ya, mulai dari gini, dari kanan, kemudian ke kiri kalian, gitu ya, searah jarum jam. Kalau kalian lihat di sini, di lingkaran lapisan pertama ada prokariot. Nih, coba kalian perhatikan, prokariot di lapisan pertama. Ya. Terus di lapisan kedua, atmosfer dengan oksigen. Ya kan? Di lapisan ketiga ada eukariot uniseluler. Jadi sel eukariot yang punya hanya satu sel saja. Terus dilanjutkan eukariot yang multiseluler. Nah, sudah setelah itu baru hewan, tumbuhan darat yang terbagi jadi ada beberapa fase atau ini ya masa, ada Paleozoik, Mesozoik, dan ada Genozoik. Nah, setelah itu baru yang terakhir di sini manusia. Nah, Bu Intan bacakan, kalau menurut penelitian analogi jam, berarti kira-kira nih menurut kalian sel mana yang duluan ada di muka bumi kita atau di geologi kita, di ilmu geologi. Coba kalian perhatikan. Anyone mungkin tahu? Sel prokariot. Iya, prokariot, benar. Betul sekali. Terima kasih. Jadi, betul pertama kali yang paling duluan ada diciptakan atau menurut waktu geologi itu prokariot duluan. Setelah itu baru eukariot uniseluler, terus eukariot multiseluler. Nah, kalau udah multi ini udah mulai tanamannya tingkat tinggi, hewan, manusia. Nah, itu dia termasuk ke ranahnya eukariot yang multiseluler. Sebelum kita mengamati struktur prokariot, kemarin kita udah membahas sedikit ya prokariot itu dalamnya apa, komponennya apa. Eukariot juga rinci. Mula-mula kita kelompokkan dulu, kalau dalam biokimia yang membedakan antara botani dengan biokimia, sel yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar tentang metabolisme dua cara sel itu mengambil energi. Jadi cara gimana sel itu ngambil energi supaya dia bisa bertahan hidup, biar dia bisa melakukan metabolisme, itu caranya gimana? Nah, kita bahas di sini. Kalau kemarin kan kita hanya komponen sel itu apa, dalamnya apa, kandungan sel itu terdiri atas apa saja. Tapi kalau sudah ke ranah biokimia, kita ngobrol atau berbicara mengenai cara sel itu ngambil energi atau cara sel itu bertahan hidup itu dengan apa sih? Gitu. Kita lihat slide selanjutnya. Ada dua cara bagi sel untuk mengambil energi. Sel autotrof dan sel heterotrof. Kalian pernah dengar dong autotrof ya? Tanaman disebut makhluk atau organisme autotrof karena dia bisa menciptakan makanannya sendiri. Nah, sama seperti sel autotrof adalah sel yang punya kemampuan untuk memberi makan sendiri. Dalam arti, sel ini bisa memanfaatkan CO2 atau karbon dioksida sebagai sumber karbon dan sinar matahari sebagai sumber energinya. Jadi dia bertahannya itu dari pemanfaatan karbon dioksida plus sinar matahari sebagai sumber energi. Jadi autotrofik adalah sel yang mandiri. Semua sel fototrofik atau yang fotosintesis ya, fototrofik itu dia melakukan fotosintesis adalah sel autotrof atau sel pemberi makan sendiri tadi. Karena sel tersebut bisa mengubah sinar matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul organik
ukurannya kecil sekali, sehingga organisme fotosintetik itu menyusun setengah daur karbon. Jadi organisme fotosintetik atau yang melakukan fotosintesis itu menyusun setengah daur C atau karbon, dan makanya karbon dioksida ini tadi dimanfaatkan, ya kan? Daur karbon ada di antaranya karbon dioksida. Terus cara satunya bagi sel untuk mengambil energi adalah sel heterotrof, memakan yang lain. Kalau udah ngobrol mengenai heterotrof itu berarti ada karnivora, ada omnivora, ada ini herbivora. Jadi dia memakan makhluk lain atau organisme lain. Karena sel ini memperoleh energinya dari lingkungan dengan menerima dan memecahkan molekul organik berukuran kecil dan kaya energi. Tapi bayangannya bukan ke hewan ya. Kalau sel ini kita belum ke hewan, kita lebih ke selnya itu memakan yang lain. Jadi sel itu juga makan. Ngambil energinya dari makan. Nah, makan itu dengan apa? Dengan menerima, memecahkan molekul organik yang ukuran kecil. Nah, terus habis itu kebanyakan mikroorganisme yang sel heterotrof ini adalah sel hewan. Nah, tadi Bu Intan bilang karnivora, omnivora. Kalau kita termasuk apa ya? Kira-kira kita termasuk yang mana? Heterotrof. Heterotrof, betul. Kita termasuk heterotrof. Kita tapi pemakan semua omnivora, baik itu hewan maupun tanaman. Jadi kita pemakan segalanya. Ya, yang halal tapi. Nah, kemudian lanjut ke klasifikasi jenis sel berdasarkan metabolismenya. Ini kurang A ya, Bu Intan tulisnya kurang A. Nah, tadi sudah autotrof dan heterotrof, sudah Bu Intan sebutkan. Next, kita masuk ke klasifikasi jenis sel. Kalau kalian lihat di sini, Bu Intan ini ada diklasifikasikan lagi ya? Iya benar. Prokariot kan tadi ada dua macam sel, prokariot maupun eukariot. Berarti kalau dikatakan autotrof, bisa disimpulkan bahwa prokariot yang melakukan fotosintesis atau prokariot fotosintesis dan terbagi menjadi eukariot fotosintesis. Ada dua. Terbagi. Jadi autotrof ini dibagi lagi atau diklasifikasikan kembali jadi prokariot fotosintesis dan eukariot fotosintesis. Prokariot fotosintesis itu apa? Jadi meliputi organisme seperti bakteri fotosintetik dan alga biru hijau yang mengandung molekul pigmen fotosintetik dalam membran sel. Jadi prokariot kan kalau kalian pahami kan dia sifatnya kan uniseluler, ya kan? Prokariot itu uniseluler. Berarti hubungannya adalah dengan bakteri dan alga biru hijau ini contohnya. Namun bakteri yang tergolong atau terklasifikasi dalam bakteri prokariot fotosintesis atau yang melakukan autotrof ini mandiri, itu dia mengandung molekul pigmen fotosintetik. Dia punya pigmen fotosintetik di dalam membran selnya, sehingga dia bisa mengubah karbon tadi, CO2, dan juga sinar matahari menjadi sebuah energi bagi dia. Tapi basicnya tetap dia uniseluler, dia hanya satu. Terus kita bagi lagi yang kedua eukariot fotosintesis, sehingga meliputi sel tumbuhan dan alga yang mengandung satu atau lebih struktur dalam yang dikenal sebagai kloroplas. Jadi kalau udah eukariot berarti hubungannya sama tanaman, tumbuhan. Alganya bukan alga biru hijau ya, alganya alga yang jenis lain yang dia cenderung multiseluler. Jadi alga itu tidak hanya yang uniseluler hanya alga biru hijau, tapi kalau alga yang lain, jenis lain itu termasuk multiseluler karena dia termasuk sel tumbuhan juga. Punya kloroplas.
Bagaimana dengan heterotrof? Heterotrof juga kita bagi heterotrof prokariot dan heterotrof eukariot. Coba kalian lihat di sini. Kalau Bintang pindah dulu ya kursornya di sini. Nah, kalau kalian lihat heterotrof prokariot berarti meliputi semua bakteri yang non fotosintetik. Dia non, jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia nggak bisa berfotosintesis. Organisme ini membuat energi dengan penurunan derajat molekul ukuran kecil yang diserap dari lingkungan. Jadi contohnya kayak gini nih, energinya itu misalnya energi dari udara ya, oksigen kita ambil misalnya dari oksigen atau dari makanan dari luar misalnya. Itu diperkecil derajat molekulnya sehingga bisa dia makan karena sel kan ukurannya kecil tuh. Nah, menyesuaikan jadi diturunkan derajat molekulnya sehingga bisa diserap dari lingkungan itu. Jadi kayak membuat membuat makanannya itu jadi kecil. Contoh kecil aja kita pakai sendok dulu pada saat adik kalian masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, sendoknya kecil kan? Nah, saat kalian sudah gede, kalian sudah umur SMP, SD deh, SD itu udah pakai sendok yang gede kan? Nah, sama seperti heterotrof prokariot, dia juga menyesuaikan derajat molekul ukuran yang makanannya dia diperkecil supaya bisa masuk ke badannya dia, menyesuaikan supaya bisa diserap. Nah, nggak mungkin dong adik bayi kita kasih sendok yang gede, kan kasihan, nggak sesuai juga dengan takaran tubuhnya dia. Maka dari itu disesuaikan kira-kira molekul ukuran sel itu kecil, yang diserap derajat molekulnya diperkecil supaya bisa dimakan sama dia, bisa digunakan atau diserap, dimanfaatkan oleh sel. Nah, begitu juga heterotrof eukariot, itu sel yang membuat energi itu dengan cara memecah makanan yang masuk. Jadi kalau udah masuk, energinya masuk nih ya, itu dipecah makanannya. Kalau prokariot kan tadi disimpan, mohon maaf. Nah, kalau kalian lihat kan, kalau prokariot kan tadi disimpan, kemudian derajat molekulnya dikecilin, tapi tetap diserap. Tapi kalau heterotrof eukariot, dia mecah modelnya, dia memotong-motongnya dulu, memotong-motongnya, dipecah, ya kan? Terus, Nah, berlawanan dengan prokariot, pemecahan kemudian disimpan energinya yang terjadi itu disebut yang di dalamnya mitokondrian atau mitokondria, ya kan? Jadi beda kalau yang heterotrof prokariot itu dia lebih menurunkan derajat, umpama ngambil nasi ya, ngambil nasi di piring, dia itu menyesuaikan kalau ukuran saya kecil berarti ngambil nasi saya sedikit aja. Tapi kalau heterotrof eukariot tidak, dia tetap ukurannya juga gede, bukan gitu maksudnya makanannya juga banyak tapi dia pecah-pecah. Nah, dipecah sebagian pemecahan dan penyimpanan energi itu terjadinya di mitokondria. Gitu. Itu yang membedakan heterotrof prokariot sama heterotrof eukariot. Nah, ini kemarin kita sudah bahas botani sel prokariot dan sel eukariot. Kalau sel prokariot kan kecil ya, selnya tunggal karena memang dia uniseluler. Contohnya kayak bakteri, alga biru kehijauan itu masuk ke sel prokariot. Dan sebagian besar sel prokariot ini tersusun atas perangkat biokimia yang digunakan untuk proses reproduksi sendiri. Nah, untuk reproduksi. Berbeda nih dengan masih prokariot ya. Prokariotik merupakan tipe sel pada bakteri dan cyanobacteria atau alga biru disebut jasad prokariot.
Jadi sel eukariot ini merupakan tipe sel pada jasad yang tingkatannya lebih tinggi. Oh, maksudnya di sini adalah Bu Intan perjelas lagi bahwa prokariot itu tipe sel yang uni, ya kan, yang satu sel. Dia disebut jasad prokariot. Tapi kalau eukariot punya tipe sel pada jasad yang tingkatnya lebih tinggi. Iyalah, soalnya dia tergolong yang multisel dan dia lebih tinggi tingkatannya, ya kan? Standarnya lebih tinggi dan lebih lengkap untuk dari segi komponennya juga. Kemarin kalian lihat komponen sel eukariot itu lebih lengkap dibandingkan dengan prokariot. Nah, ini sudah kemarin. Kalau mikrograf itu kan semacam hasil dari kalian mikroskop ya. Selnya terdiri atas apa aja? Kalau prokariot kemarin ada nukleoplasma, sitoplasma, dinding sel, dan membran sel. Ini kita bahas satu-satu. Nukleoplasma, sitoplasma, dinding sel, dan membran sel. Membran sel, sorry. Kita mulai nukleoplasma dulu. Terdiri atas satu molekul tunggal DNA. Hanya satu molekul tunggal DNA berbentuk double helix, ya, helix rangkap yang merupakan pembawa informasi genetik dalam semua sel. Jadi DNA itu kepanjangan dari deoksiribose nukleotida asid. Di dalam kedua sel anakan yang bergabung itu sifatnya identik, jadi kembar gitu ya, identik hampir sama, yang telah terbentuk oleh replikasi DNA. Jadi sel itu kalau mecah kode genetik kode DNA-nya sama. Dalam sel induk semula kemudian mengalami pembagian sel untuk menghasilkan kedua sel yang tampak. Jadi kalau udah mereplikasi, replika tuh kayak mengcopy dirinya sendiri gitu ya, mereplika, terus kemudian mengalami pembagian sel. Selnya udah terbagi menghasilkan kedua sel yang sama, mirip, identik. Yang kedua, sitoplasma. Merupakan sebuah larutan yang terbentuk dari protein, asam nukleat, dan zat-zat yang terlibat dalam metabolisme sel. Nah, sitoplasma ini merupakan tempat untuk melakukan sintesa protein. Ya, jadi dari segi biokimia, sitoplasma ini punya peran tempatnya dia untuk melakukan sintesa protein. Artinya metabolisme sel juga ada di dalam sitoplasma. Dinding sel dan membran, kalau kita bicara dinding dan membran itu berarti kulit luar dari sel bakteri. Itu suatu zat karbohidrat ya. Jadi kulit dinding sel itu penyusunnya atau materi penyusunnya karbohidrat, protein yang mempunyai kekuatan mekanik besar. Karena bakteri ini tidak bisa mengendalikan lingkungan. Ya dong, bakteri itu kalau misalnya kena cekaman atau stres sedikit itu langsung bisa mati, ya kan? Maka dari itu adanya dinding sel maupun membran ini punya fungsi pelindung. Di dalam dinding sel ini terdapat membran sel. Ini bekerja sebagai sebuah rintangan semipermeabel. Ya, rintangan semipermeabel itu artinya adalah dia sebagai pelindung juga. Ya, semipermeabel maksudnya bisa fleksibel. Apakah ini sebagai penyaring? Jadi dia sebagai filter atau penyaring yang merupakan tempat bagi enzim respirasi, pertukaran udara, transportasi untuk pergerakan dan sintesa dinding sel untuk memproduksi dinding sel. Jadi membran dulu, setelah itu baru dinding sel. Jangan keliru ya, membran sel dulu, setelah itu baru di dalamnya ada dinding sel. Kita bentuk dinding sel. Sorry, dinding sel itu di bagian ini. Ada nggak gambarnya ya? Dinding sel itu kayak ini, kalau kalian lihat di tanaman kayak pagernya ya. Eukariot itu sel yang jauh lebih rumit daripada prokariot. Eukariot itu ukurannya lebih besar daripada prokariot. Dalam sel eukariot terdapat struktur yang teratur dan masing-masing punya fungsi khusus. Nih gambarnya.
Ini dinding sel tuh bagian terluar. Oh iya Bu Intan tadi keliru. Jadi membran dulu ya kan untuk memproduksi dinding sel yang ada di luarnya. Jadi sorry, cell wall itu ada di luarnya yang garis ini ya, garis pelindung. Dan dalam sel eukariot itu punya struktur yang teratur dan masing-masing punya fungsi khusus. Iya dong, ini kedua-duanya ini sel eukariot kan ya, hewan, ini tanaman, yang ini adalah hewan. Sel eukariot mencakup sel hewan tingkat tinggi, sel tumbuhan, jamur, dan sebagian alga dan protozoa. Ingat, alga hijau biru lah yang termasuk prokariot. Kalau alga yang jenis lain itu termasuk dalam eukariot. Ini mikrograf atau hasil mikroskop dari sel eukariot. Intinya di dalam sel eukariot itu terkandung penyusunnya antara lain inti sel, kemudian retikulum endoplasma atau RE, disingkat RE, retikulum endoplasma. Terus ada membran sel, mitokondria, peroksisum, butir glikogen, dan badan Golgi. Ini nanti kita membahasnya sampai membran sel, ya. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi ke mitokondria, peroksisum, butir glikogen, dan badan Golgi. Inti sel dulu. Kalau inti sel itu mengandung perangkat genetik yang tadi Buntan sebutkan, dia ada untaian DNA di dalamnya. Panjang dibandingkan DNA yang prokariot. Dan lebih dari satu molekul, ya. Lebih dari satu molekul DNA dalam sel eukariot itu. Karena kan unisel, multisel, sehingga ada banyak kan selnya, sehingga DNA-nya pun juga mereplikasi menyesuaikan dengan selnya ada berapa banyak. Kalau misalnya selnya ada 100, DNA-nya berarti dia juga mereplikasi menjadi 100, menyesuaikan dengan inti selnya. DNA bergabung dengan protein tertentu untuk membentuk struktur yang disebut kromosom. Bu Intan ulang, DNA itu bergabung, ya kan? Bergabung dengan protein tertentu, membentuk struktur sebuah sistem, ya, yang disebut kromosom.